Di wakaf itu memang secara bahasa artinya berhenti atau menahan, menahan sebentar, lanjutkan lagi, ya. Itu wakaf. Dalam bahasa agama, wakaf itu begini kaidahnya: tahbisul aslaha wa tasbilul manfaat. Itu definisi wakaf. Menahan barangnya, ya, dan membagikan manfaatnya itu. Artinya barangnya itu ditahan, dia tidak bisa dipindah tangankan, dia tidak bisa diperjualbelikan, dia tidak bisa diberikan kepada yang lain tuh. Barangnya tuh, ya, dia tidak boleh, harus kekal. Berbeda dengan sodako. Sodako itu sifatnya umum. Sebenarnya wakaf juga masuk dalam bab sodako, tapi sodako itu umum. Tersenyum sodako juga, berbuat baik sodako juga. Jadi Islam ini kan juga mengelompokkan bab-bab urusan-urusan yang spesifik, termasuk wakaf ini perkara yang spesifik. Nah, kalau kita misalnya memberikan wakaf, maka barang itu sudah tidak bisa dipindah tangankan lagi. Kepada siapa? Ada petugas yang ditunjuk oleh pengurus, namanya nazir, wakaf nazir. Kalau di pemerintahan juga ada, di kantor urusan agama juga ada, dan di negara kita alhamdulillah perkara wakaf sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Jadi sudah diatur itu. Cuma kita ingin nih, bagaimana melihat wakaf, praktek wakaf ini karena ibadah dari pandangan syariat, kan gitu Pak ya? Tadi kan urusannya negara, karena bagaimana pandangannya dari syariat ini? Nah, seseorang yang sudah mewakafkan artinya sudah menyerahkan tuh kepada nazir untuk diurus, terserah dia. Tapi yang penting manfaatnya harus bisa dirasakan oleh seluruh umat Islam. Ada 2 atau 3 pembagian wakaf itu. Pertama wakaf untuk keluarga, ahli-ahli. Yang kedua li khairihi. Yang ketiga wakaf fil mushtarak. Jadi yang pertama wakaf untuk keluarga pun. Misalnya keluarga almarhum bapak fulan, ya, Kartadinata misalnya, orang Sunda kan itu ya. Seluruh marga Kartadinata boleh menggunakan wakaf itu, tanah itu. Yang lain tidak boleh, karena dikhususkan untuk keluarga Kartadinata bisa. Tapi kalau ikrar wakaf itu digunakan untuk khairi, untuk semua masyarakat umum, maka boleh masyarakat umum menggunakan tanah wakaf. Atau ketiga mustarak, gabungan keduanya, untuk keluarga dan juga untuk masyarakat umum. Ya. Jadi seorang yang sudah mewakafkan, maka dia harus rela. Sekalipun katakanlah tanah wakaf itu tidak digunakan sampai puluhan tahun, dari kakek nenek kita mewakafkan itu, tapi tidak dipakai itu tanah. Contoh tanah wakaf, tanah makam, ya, karena mungkin letaknya jauh dan sebagainya, sehingga nggak pernah dipakai itu tanah itu sampai puluhan tahun. Dan secara kebetulan keturunannya juga mungkin kesulitan di dalam bidang ekonomi dan tidak ada pilihan lain. Siap harapan satu-satunya adalah menjual tanah wakaf. Sudah dan gak ada pilihan keluarganya. Nah, itu pun dalam keadaan seperti itu Islam melarang. Dalam keadaan keluarga sangat butuh sekali dan tanah itu tidak digunakan puluhan tahun, ya, dan tidak produktif,
tetap tidak boleh. Atau misalnya kemudian dia gugat ke pengadilan ya, untuk menuntut hak tanah wakaf itu, maka juga tidak boleh. Atau misalnya panitia nazir menganggap tempat ini tidak layak, tidak cocok, sudah tidak memungkinkan lagi untuk dapat manfaatnya, dijual aja lah sama panitia. Tidak boleh. Secara agama tidak boleh. Dulu di zaman Nabi, wakaf itu cukup dengan ikrar saja. Kan orang percaya. Sahabat Nabi kan orang-orang yang dipercaya. Dan ucapannya pun percaya. Bukan cuma ikhlas, tapi juga jujur. Ya. Kalau sekarang kan tidak bisa. Kalau sekarang, kalau memberikan wakaf, maka bukan hanya sekedar ucapan, tapi juga harus dalam bentuk tulisan yang bisa disaksikan oleh para pejabat, ya, membuat akte tanah, nazir. Kenapa? Karena potensi ya, pemindah tanganan hak wakaf itu sekarang lebih besar. Bukan tingkat keimanan dan bukan tingkat kejujuran dan bukan tingkat keikhlasan, tapi situasi terkadang mendorong memaksa orang untuk membatalkan wakaf. Apa bedanya wakaf dengan hibah, dengan wasiat, dengan waris? Saya kasih ilustrasi biar gampang. Saya punya tanah hektar, kemudian saya meninggal dunia dan tidak ada pesan apa-apa pada keluarga, maka tanah saya itu menjadi tanah waris bagi keturunan saya, bagi anak-anak saya. Paham ya? Tanah ini begitu saya meninggal, maka jadi tanah waris. Tapi kalau misalnya saya sebelum meninggal, saya bikin surat catatan. Kalau nanti saya meninggal dunia, tolong tanah ini berikan kepada anak angkat saya. Nah, begitu saya meninggal, maka tanah saya itu diberikan kepada anak angkat. Itu namanya wasiat. Paham ya? Sebedakan antara waris dan wasiat. Apa-apa, nanti kan materi akan diulang lagi, nanti lama-lama bisa apa. Ini sekarang baru sekilas saja. Tapi wasiat itu setelah kita meninggal dunia baru bisa diberikan sesuai dengan pesannya wasiat. Kemudian kalau tanah saya itu ketika saya masih hidup, saya berikan kepada pembantu saya. Ini saya kasih nih tanah nih, ya pembantu nih, ya pegang nih. Lah itu namanya hibah, dihibahkan. Tanah yang saya miliki itu dihibahkan kepada pembantu ketika saya masih hidup, dan ada keluarga yang juga menjadi saksi serta bersama-sama ikhlas. Jadi kalau misalnya saya sendiri saja tanpa persetujuan istri, anak, ya, maka tidak jadi itu namanya hibah tuh. Tetap hibah itu harus ada persetujuan. Dan yang berikutnya wakaf tadi itu, tanah saya itu saya masih hidup, saya berikan kepada Masjid Muhajirin misalnya. Ini saya kasih tanah kami sebagai wakaf, ya, masih hidup. Maka Masjid Muhajirin akan membentuk tim namanya nazir tuh. Pilih siapa nazirnya yang bisa dipercaya. Pegang nih sertifikat tanah ya wakaf dari Pak Fulan, ya, dan tidak bisa dipindah tangankan. Urus sertifikatnya ke BPN, ada di sana akte wakaf, tinggal diisi. Paham ya? Nggak apa-apa, pelan-pelan.